Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan tentang mengelola kreativitas. Mengelola kreativitas individu. Pada dasarnya, kreativitas ini merupakan suatu pemikiran, ya. Jadi pemikiran yang kreatif dapat mengatasi berbagai macam persoalan dengan baik. Jadi ketika ada beberapa permasalahan, kita bisa menyelesaikan dengan baik. Selanjutnya, pemikiran kreatif ini didukung adanya pengerahan daya imajinasi dan juga proses berpikir secara ilmiah. Kreativitas juga dapat dikembangkan dan ditingkatkan, serta dapat dipengaruhi oleh bakat, kemampuan, dan juga ilmu pengetahuan. Contohnya, wirausaha yang kreatif akan mampu menciptakan sesuatu yang baru. Ini adalah contoh wirausaha yang kreatif. Dalam bidang makanan misalnya, ada makanan kekinian. Jadi terdapat ubi goreng fantasi. Nah, ubi goreng ini proses pengolahannya berbeda, sehingga menghasilkan bentuk dan rupa yang berbeda pula. Jadi dengan proses yang unik, menghasilkan output, menghasilkan produk ubi goreng ini yang menarik. Nah, sehingga dari produk ini bisa juga diberi nama yang unik, ya. Jadi ubi goreng fantasi. Nah, ini juga merupakan bentuk kreativitas dari seorang wirausaha. Nah, contoh berikutnya adalah bakso. Nah, ini ada yang menyebutkan bakso lava. Jadi bentuknya yang seperti kerucut, ya, menjulang seperti gunung. Nah, ada juga yang menyebut bakso Gunung Krakatau. Nah, ini saya ambil dari kuliner Lampung. Nah, berikutnya adalah contoh bidang fashion. Nah, di sini bisnis fashion big size, ya, oleh Adam Abdullah. Nah, ini brandnya wah gede banget, ya, WGB. Nah, hal ini membuktikan bahwa ukuran yang besar sama dengan kesempatan besar. Jadi rezekinya juga besar, ya, alhamdulillah. Nah, contoh berikutnya berkaitan dengan di sini bidang pertanian, ya. Jadi ada petani bibit tanaman, ya, Bapak Mukhlasin ini sedang memeriksa tanaman padi hidroganik, ya, di wilayah Jawa Tengah. Jadi idenya ini, ya, dilakukan oleh petani bibit tanaman buah dan tanaman hias Muhammad Khairul Soleh. Nah, sistemnya menggunakan hidroganik, jadi campuran antara hidroponik dan organik. Tanaman padi ditanam di atas kap plastik, ya, berisi kompos dan sekam, kemudian diletakkan di pipa, kemudian dialiri oleh air dan ternutrisi dari sumber air yang berasal dari kolam ikan di bawahnya. Nah, ini juga menarik, ya. Jadi menanam padi dengan cara hidroganik. Nah, contoh berikutnya adalah dari kalangan mahasiswa. Jadi mahasiswa yang kreatif. Nah, ini topiknya adalah aplikasi cerdas identifikasi kebutuhan pupuk nitrogen, ya, pupuk nitrogen padi melalui pemrosesan citra daun. Jadi mahasiswa ini membuat suatu aplikasi yang dapat mengidentifikasi adanya kebutuhan pupuk nitrogen padi dengan melalui gambar daun. Jadi gambar daun diproses, ya, dengan teknik yang ada di dalamnya, kemudian menghasilkan kebutuhan pupuk nitrogennya seperti apa. Nah, ini hasil aplikasinya, cara penggunaannya, memilih daun yang sudah diambil gambarnya, ya, kemudian target produksinya seperti apa, sehingga dapat memberikan rekomendasi pupuk yang tepat. Nah, dari gambar ini juga kita bisa mengetahui bagaimana
ya proses untuk menghasilkan aplikasi ini. Jadi ada tim yang saling bekerja sama. Ya, kemudian konsultasi dengan dosen pembimbing, ya kemudian mengikuti kompetisi, ya kemudian ada kegiatan workshop, ya sampai dengan pameran. Nah, ini termasuk program kreativitas mahasiswa. Ya, jadi ada program yang diadakan dari kementerian ya untuk memotivasi mahasiswa agar menjadi mahasiswa yang kreatif. Nah, ini juga perlu adanya pemikiran yang kreatif ya untuk bisa mendapatkan kreativitas yang menunjukkan adanya potensi dalam dirinya sehingga bisa memunculkan prestasi yang baik. Nah, dari contoh tadi dapat kita ketahui bahwa kreativitas adalah menghadirkan gagasan baru. Ya, jadi dengan kreativitas ini menunjukkan cara berpikir seseorang dalam memecahkan masalah. Kreatif ini bermula dari berpikir, ya, jadi berpikir untuk menemukan ide. Makna kreativitas ada 4 aspek, ya. Yang pertama adalah kreativitas itu dimaknai sebagai sebuah kekuatan, ya. Jadi sebuah kekuatan atau energi yang ada dalam diri individu. Jadi ada energi yang ada dalam diri kita yang dapat digunakan ya, untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, kreativitas juga dimaknai sebagai proses. Ya, proses ini kaitannya dengan kayak aktivitas ya, aktivitas untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi proses ini dikaitkan dengan aktivitas. Selanjutnya, kreativitas adalah sebuah produk. Ya, hal ini dikaitkan dengan jadi kreativitas ini menghasilkan sesuatu, ya menghasilkan produk bisa diartikan dirupakan ya sebagai barang atau produk ini berupa karya, ya karya tulis, ya karya seni dan sebagainya. Kemudian kreativitas ini dimaknai juga sebagai person. Ya, artinya kreativitas ini tidak hanya pada produk dan prosesnya, tetapi juga pada individunya. Jadi pada manusianya. Ya, jadi bagaimana manusia ini mempunyai kemampuan untuk menganalisa ide-idenya ya atau gagasan-gagasannya. Jadi bagaimana menganalisa pikiran-pikiran yang memunculkan ide di dalam dirinya. Nah, bentuk-bentuk kreativitas, nah ini bisa diwujudkan dalam bentuk ide. Nah, ide ini dapat berupa solusi, ya. Jadi pemikiran berupa solusi ya untuk mengatasi suatu masalah. Kemudian bentuk berikutnya adalah berupa produk. Nah, jadi kreativitas bisa diwujudkan dalam bentuk produk, ya misalnya barang atau jasa. Nah, bentuk kreativitas berikutnya adalah berupa gagasan. Nah, gagasan ini bisa dituangkan dalam bentuk buku ya, jadi tulisan ya, buku atau artikel ilmiah yang dipublikasikan ya. Jadi ini merupakan bentuk-bentuk kreativitas ya, bisa melalui ide, kemudian produk dan juga gagasan. Nah, bagaimana ciri-ciri seorang itu disebut kreatif? Nah, yang pertama adalah suka berimajinasi. Ya, memang imajinasi ini disebut juga kaitannya misalnya dengan berhayal ya. Jadi ya suka berhayal, suka berimajinasi. Ya seandainya
Nah, ini ilustrasinya ya, ada seorang anak yang berimajinasi dia bisa terbang ya dengan berada di atas koper. Jadi kalau untuk anak-anak ini memang sering berimajinasi ya. Nah, tentu kita ya sebagai manusia yang bukan anak kecil lagi, ya imajinasinya tentu yang baik ya, yang positif, yang bisa menghasilkan ide ataupun gagasan yang bermanfaat. Nah, berikutnya menyukai tantangan. Nah, menyukai tantangan ini, nah ketika ada ya suatu permasalahan, nah kita tertantang. Ya misalnya tadi seorang mahasiswa, nah ada perlombaan, nah kita tergerak ya untuk mengikuti perlombaan tersebut. Ada ya kontes, ya ada kontes misalnya, ya kita ikut untuk mengikuti kontes tersebut. Nah itu juga memacu pikiran kita untuk lebih kreatif. Jadi bisa berpikir kreatif. Berikutnya adalah mudah beradaptasi. Nah, mudah beradaptasi. Nah, di sini ketika individu ini punya daya kreativitas yang baik, maka ketika berada pada kayak situasi yang berkelompok ya misalnya. Nah, situasi yang berkelompok, nah bisa memberikan solusi dalam kelompok tersebut ya jika memang membutuhkan solusi dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi mampu atau mudah beradaptasi ya. Berikutnya adalah mudah merasa bosan. Nah, ketika mudah merasa bosan ya tentunya akan mencari ya suasana yang baru yang menyenangkan. Nah, bagaimana supaya menyenangkan? Nah, pasti akan berpikir kreatif ya. Misalnya masa pandemi ini ya bosan ya, misalnya pembelajarannya daring, harus mempersiapkan segala sesuatunya ya, paket datanya, waktunya, tugas-tugasnya diselesaikan secara daring semua. Nah, supaya tidak bosan bagaimana? Nah, tentu bisa misalkan mengerjakan tugasnya secara berkelompok, meskipun tidak bertemu, tidak tatap muka, ya bisa menggunakan media-media yang ada. Ya, jadi cara menyelesaikan tugas kuliah dengan metode yang baru, gitu ya, dengan cara yang baru. Jadi berkelompoknya tidak tatap muka, tapi melalui video call misalnya ya, dengan memanfaatkan media-media yang ada. Kemudian, nah, kadang menjadi seseorang yang misterius. Ya. Pribadi yang kreatif ini ya kadang sulit ditebak ya, jadi misterius. Ya, kadang sensitif ya dengan permasalahan ini, tanggap gitu ya, peduli ya, peka. Ya, namun kadang juga ya sulit ditebak. Jadi menjadi seseorang yang misterius. Jadi terhadap situasi kondisi itu ya kadang juga peka, ya peka dengan solusi ya, kadang juga berempati, ya peduli dengan sekitarnya. Nah, berikutnya adalah proses kreativitas. Nah, proses kreativitas ini terkait dengan 4 aspek. Ada aspek pribadi, ya ini ditinjau dari kreativitas yang muncul dari interaksi pribadi yang unik dengan lingkungannya. Jadi benar-benar muncul dari diri pribadi. Kemudian ada aspek pendorong. Nah, ini ditinjau dari aspek pendorong kreativitas yang perwujudannya memerlukan dorongan internal maupun eksternal dari lingkungan. Kemudian ada aspek proses. Nah, aspek proses ini menurut Lorenz ya, kreativitas adalah proses merasakan dan mengamati adanya masalah ya, kemudian membuat dugaan ya terkait permasalahan tersebut, kemudian menilai, menguji dugaan tersebut ya, kemudian merubah, kemudian menguji lagi
ya, sampai pada akhirnya mendapatkan hasil, mendapatkan solusi penyelesaian. Berikutnya aspek produk. Nah, pengertian dari produk kreativitas ini bahwa apa yang dihasilkan dari proses kreativitas adalah sesuatu yang baru, orisinal, dan juga bermakna, jadi bernilai ya, bermanfaat. Nah, sedangkan proses kreatif menurut David Ambel ini yaitu ada 4 aspek juga ya. Yang pertama adalah persiapan atau preparation, artinya meletakkan dasar atau mempelajari latar belakang permasalahan. Ya, ada apa? Ya, seluk-beluknya dipelajari, kemudian dilakukan sesuai dengan minatnya. Berikutnya adalah konsentrasi, jadi benar-benar memikirkan, jadi sepenuhnya memikirkan, menyerap masalah ini, ya sebenarnya permasalahannya seperti apa, ya benar-benar konsentrasi, dipikirkan secara baik dengan perhatian yang ya, tercurahkan, ya kemudian mencoba solusi, kemudian jika gagal ya dicoba lagi sampai dengan mendapatkan solusi yang tepat. Jadi konsentrasi ini berkaitan dengan pemikiran yang penuh, ya, mencurahkan perhatian, menimbang lagi, menguji, ya, dan seterusnya. Berikutnya adalah inkubasi. Nah, ini mengambil waktu untuk meninggalkan perkara. Jadi istirahat sejenak, ya, menggunakan waktu dengan santai. Artinya tidak terus-menerus dipikirkan, ya. Jadi butuh istirahat ya untuk bisa beristirahat sejenak, ya. Jadi mengambil waktu untuk meninggalkan perkara ini secara santai supaya mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada. Berikutnya adalah iluminasi. Nah, iluminasi ini mendapatkan ide, ya, mendapatkan gagasan, kemudian pemecahan permasalahan, ya, mendapatkan solusi, jawaban, ya, dan yang paling yang paling nikmat itu ketika misalnya kita bisa mengekspresikan, jadi aha, ini jawabannya. Nah, jadi itu adalah tahapan iluminasi. Nah, jadi tahapan keempat ini yang membuat pikiran kreatif tadi ya itu menemukan solusinya. Nah, jadi kalau tahap pertama tadi persiapan, yang kedua konsentrasi, ya, memikirkan, inkubasi ini mengambil waktu sejenak, kemudian iluminasi, nah ini dia jawabannya, nah seperti itu ya. Kemudian yang tahap berikutnya adalah verifikasi atau produksi, ya, jadi memastikan bahwa ya solusi yang kita temukan itu benar-benar dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Kreativitas perlu dipupuk sejak dini. Kenapa? Yang pertama karena dengan berkreasi, ya, orang dapat mewujudkan dirinya, jadi bisa mengaktualisasikan dirinya, menunjukkan siapa dirinya, gitu ya. Jadi yang merupakan ya kebutuhan pokok pada tingkat tertinggi dalam hidup manusia. Ini menurut Maslow. Jadi kreativitas ini merupakan manifestasi dari individu yang berfungsi sepenuhnya. Jadi tadi ya misalnya petani dengan berkreasi, ya dia bisa menunjukkan mengaktualisasikan dirinya ya sebagai petani yang kreatif. Misalnya mahasiswa tadi, ya, mahasiswa kreatif ya dengan menganalisa permasalahan, kemudian berkonsultasi dengan pembimbing, mengikuti lomba, nah bisa mengaktualisasikan dirinya. Berikutnya karena kreativitas ini atau berpikir kreatif ini ya sebagai kemampuan untuk melihat bermacam-macam kemungkinan penyelesaian ya terhadap suatu masalah.
yang merupakan bentuk pemikiran yang sampai saat ini kurang mendapat perhatian, misalnya dalam bidang pendidikan ya misalnya. Jadi yang belum mendapatkan perhatian, nah ketika kita pikirkan, maka dapat menjadi bentuk solusi ya, yang selama ini belum terpikirkan. Kemudian alasan yang berikutnya adalah dengan bersibuk diri ya, dengan kita berpikir kreatif, dengan kreativitas ini yang tidak hanya bermanfaat bagi diri pribadi dan lingkungan, tapi juga yang memberikan kepuasan. Jadi kita merasa puas ya, bisa memberikan manfaat bagi orang lain, bisa menyelesaikan permasalahan dan berguna bagi lingkungan. Alasan berikutnya adalah, nah ini ya, kreativitas ini memungkinkan manusia untuk meningkatkan ya, kualitas hidupnya. Jadi misalnya tadi ya wirausaha kreatif. Nah, jadi dengan misalnya tadi bidang fashion ya, dengan slogannya ya ternyata mampu membuka kesempatan yang besar ya, sehingga rezekinya juga besar, maka dapat meningkatkan kualitas hidupnya ya, semakin baik. Nah, kiat-kiat menjadi kreatif, nah ini berdasarkan teknik kreativitas yang menurut Bobby DePorter dan Mike Hernaki ya, dalam bukunya Quantum Learning adalah yang pertama, ingatlah sukses-sukses Anda di masa lalu. Jadi dengan mengingat kesuksesan sebelumnya, nah kita bisa berani mengambil resiko ya untuk mencapai keberhasilan. Kemudian meyakini ya dapat menjadi terobosan ya. Jadi meyakini bahwa akan menjadi terobosan. Kemudian melatih kreativitas Anda ya, dengan permainan mental. Jadi kita mengasah otak kita ya. Jadi ada otak kiri, ada otak kanan. Kita memacu kreativitas ya dengan memanfaatkan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi misalnya kita melihat kejadian sehari-hari ya, kemudian kita pikirkan, atau kita misalnya ya bermain game misalnya dengan berbagai kesulitannya ya sesuai level-levelnya misalnya. Jadi kita bisa melatih kreativitas kita. Berikut ini adalah strategi pengembangan dan mengelola kreativitas individu. Yang pertama berkaitan dengan ya, hubungan ya. Jadi mengenali hubungan. Jadi banyak penemuan yaitu lahir sebagai cara pandang terhadap suatu hubungan yang baru. Misalnya dengan hubungan yang baru ini bisa menunjukkan ide-idenya ya, menunjukkan produk-produknya ya, produk-produk baru yang dimiliki, ataupun juga jasa ya, produk dan jasa yang baru ya, yang dimiliki. Jadi bisa memperkenalkan, memperlihatkan ide ataupun produk yang baru. Kemudian mengembangkan perspektif fungsional. Nah, kita juga bisa melihat ya adanya perspektif fungsional dari benda dan orang. Ya, jadi seseorang yang kreatif itu dapat melihat orang lain itu sebagai ya alat untuk menyelesaikan kerjaannya. Ya, jadi bisa saling bekerja sama. Ya, jadi orang lain ini bisa membantu kita menyelesaikan pekerjaan kita. Ya, seperti itu. Kemudian
kita bisa melatih dan mengembangkan kemampuan otak. Jadi dengan melatih dan mengembangkan kemampuan otak yang kita miliki, ya, otak kiri dan otak kanan. Kita latih, kemudian kita kembangkan. Nah, itu bisa mengelola kreativitas individu. Jadi supaya tetap bisa mendapatkan ide yang kreatif, ide yang baik ketika mendapatkan permasalahan nantinya. Berikutnya, menghindari perasaan ragu-ragu. Nah, ini kebiasaan yang dapat menghambat pemikiran kreatif. Ya, jadi ragu-ragu. Ya, mau maju, mundur, maju atau mundur. Nah, seperti itu ya. Jadi memang harus dicoba. Ya. Kemudian berpikir probabilitas, jadi kemungkinan. Mungkin. Nah, jadi memang harus dicoba. Ya, kreativitas itu harus berani mencoba. Nah, pola pemikiran kreatif yang pertama adalah sebagai motivator yang kuat. Ya, jadi pola dari pemikiran kreatif ini sebagai motivator kuat, ya misalnya kita berada pada suatu pekerjaan. Nah, kita harus kreatif ya supaya pekerjaan yang kita lakukan ini baik, ya pekerjaan yang kita lakukan ini selesai, seperti itu ya. Kemudian untuk mencapai suatu tujuan, kita memang harus berpikir kreatif ya jika ingin mendapatkan uang misalnya ya. Jadi wirausaha kreatif tadi juga harus berpikir ya tujuannya apa, untuk mendapat keuntungan. Nah, jadi pola pemikiran yang kreatifnya bagaimana supaya produknya terjual, ya supaya mendapat keuntungan, ya keuntungan yang konsisten, ya keuntungan yang baik. Jadi menghindari rugi atau mengurangi kerugian. Nah, seperti itu. Kemudian dengan pemikiran yang kreatif membuat hidup lebih menyenangkan. Jadi ada suatu kepuasan ya dalam diri ketika kita mampu menyelesaikan ya permasalahan dengan baik. Nah, seperti itu. Manfaat mengelola kreativitas bagi perusahaan. Nah, ini untuk lingkungan perusahaan. Jadi kinerja optimal. Jadi dengan adanya tingkat kreativitas yang tinggi dan baik, ya maka tentu saja pekerjaan karyawan juga akan lebih optimal. Jadi manfaat mengelola kreativitas bagi karyawan ya terhadap perusahaan. Ya. Kemudian menemukan inovasi terbaru. Ya, adanya kreativitas, ya maka ide dan inovasi yang baru juga akan dapat muncul dengan mudah. Ya, kalau ada inovasi baru, nah pasti akan ada kesempatan yang baru juga. Kemudian menghindari stres. Nah, kreativitas karyawan dan ide yang baru ini dapat memberikan pencerahan ya dan juga pemikiran yang segar, yang memberikan beragam solusi ya terhadap permasalahan yang dihadapi. Jadi dapat menghindari stres. Berikutnya adalah mampu membenahi sistem yang ada. Jadi dengan adanya kreativitas karyawan dapat memunculkan perbaikan, jadi pembenahan yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi ada perbaikan, ya otomatis kualitasnya juga akan semakin baik. Nah, bentuk-bentuk kreativitas karyawan, nah seperti apa ya? Misalnya inovasi ya untuk proses kerja yang optimal. Kemudian misalnya ada terobosan baru ya dalam lingkungan kerja yang sehat. Ya, jadi saling bekerjasama. Ya. Kemudian adanya solusi terbaik, ya dapat mencari solusi terbaik ya untuk persoalan yang dihadapi. Kalau di perusahaan ya biasanya misalnya berkaitan dengan tenaga kerja atau berkaitan dengan keuangan ya keuangan perusahaan, nah, dapat mencari solusi terbaik ya misalnya untuk perusahaan-perusahaan yang
dihadapi. Kemudian melakukan kolaborasi satu dan yang lain. Jadi kreativitas karyawan bisa melakukan kerjasama, ya, sehingga dapat menambah value atau ya keuntungan bagi perusahaan. Kemudian juga dapat memberikan masukan, ya, memberikan ide, ya, untuk kemajuan perusahaan. Nah, bagaimana dukungan untuk meningkatkan kreativitas karyawan yang optimum? Nah, ini bisa dilakukan oleh pihak perusahaannya. Misalnya memberi ruang gerak, ya, jadi ada lokasi, ya, tempat dengan suasana yang nyaman, ya, misalnya. Kemudian dengan menyediakan fasilitas, yang dibutuhkan karyawan apa? Butuh jaringan internet yang stabil, misalnya. Ya, perusahaan bisa menyediakan. Jadi untuk menambah kreativitas ini, meningkatkan kreativitas. Kemudian untuk mengumpulkan ide. Nah, jadi ide-ide yang dapat memajukan perusahaan tentunya, ya. Kemudian memberikan apresiasi, ya, bagi karyawan yang berprestasi, yang dapat menambah, misalnya menambah kualitas dari perusahaan, ya, kualitas dari produk-produk yang dihasilkan perusahaan. Nah, apa pentingnya kreativitas dalam kehidupan? Nah, ini hanya bagian yang saya tunjukkan, ya. Masih banyak lagi pentingnya kreativitas dalam kehidupan, ya, di berbagai bidang ekonomi, bidang pendidikan, ya, bidang sosial, ya, bidang kewirausahaan. Nah, ini secara umum, ya, jadi bisa melahirkan gagasan yang lebih bermakna, ya, gagasan yang lebih bermanfaat, ya, yang lebih efektif, ya, untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian kreativitas ini juga dapat mengukur tingkat kreativitas tertentu, jadi di bidang tertentu, ya, untuk mengetahui atau untuk mengukur. Misalnya kalau di mahasiswa minatnya misalnya di bidang apa? Di bidang software. Nah, bagaimana kreativitasnya di bidang software? Bidang robotika misalnya, dan seterusnya. Kemudian hasil kreativitas dapat mengembangkan prestasi hidup. Jadi dengan adanya kreativitas ini, maka hidupnya lebih bernilai, jadi lebih berprestasi, ya. Jadi seperti contohnya tadi, mahasiswa dengan daya kreativitasnya mengikuti perlombaan, mengikuti kontes, kemudian mendapatkan juara, mendapatkan penghargaan, nah, lebih mengembangkan prestasi hidupnya. Kemudian pengembangan diri, ya, pengembangan diri secara optimal untuk menciptakan kreasi baru, menciptakan produk baru, ya, menciptakan barang baru. Nah, seperti itu. Kemudian misalnya dalam bidang pendidikan, ya, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan kondusif. Jadi meskipun secara daring, ya, suasana belajar tetap menyenangkan. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu perlu pemikiran yang kreatif. Berikutnya misalnya, nah, ini belajar kreatif dapat menimbulkan kepuasan dan kesenangan, ya, misalnya kita menjadi lebih paham, menjadi lebih tahu, lebih bisa, lebih mampu ketika ada persoalan sesuai dengan materi pembelajaran tersebut. Kemudian, dengan belajar kreatif dapat menciptakan kemungkinan pemecahan masalah yang timbul di masa depan. Jadi ini biasanya berkaitan dengan riset, ya. Jadi penelitian, ada permasalahan apa, ternyata solusinya bisa digunakan untuk jangka panjang, bisa digunakan untuk, ya, berapa tahun ke depan, ya, seperti itu. Jadi inilah beberapa manfaat, ya, atau pentingnya kreativitas dalam kehidupan. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.